Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan video tentang tata cara pengurusan jenazah perempuan. Dengan saya, Leoni Putirianto Azahra. Saya Fairis Azura. Saya Aisyah Abelia Azahra. Saya Alia Mahdia. Saya Septar Sujestiama. Saya Tulwa Kesha Nurjana. Saya Revia Pradika. Selamat menyaksikan. Syarat orang yang memandikan jenazah perempuan. Yang pertama, muslim, berakal, dan balik. Yang kedua, membaca niat memandikan jenazah perempuan. Yang ketiga, terpercaya, amanah, dan mengetahui cara serta hukum memandikan jenazah sesuai sunnah yang diajarkan. Yang keempat, tidak menyebutkan aib dan merahasiakan sesuatu yang dilihatnya. Yang selanjutnya itu, yang memandikan jenazah harus sama dengan jenis kelamin si mayit. Selanjutnya, apabila suami istri, maka suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Yang selanjutnya itu, jika suami istri berstatus talak bain, maka mereka tidak boleh saling memandikan. Selanjutnya, orang yang masih muhrim boleh memandikan meskipun jenis kelaminnya berbeda. Beberapa orang yang bisa memandikan jenazah wanita yaitu orang yang diwasiatkannya atau keluarga perempuan terdekat seperti ibu atau saudara perempuan kandung, kemudian muhrimnya atau suaminya. Berikut hal yang perlu disiapkan saat pemandian jenazah perempuan, yaitu yang pertama tempat seperti meja tetapi terdapat lubang supaya kotoran dapat keluar. Yang kedua, selang untuk mengambil air ke ember untuk wadah air atau wudhu. Yang ketiga, gayung, kapas, dan cotton bud untuk membersihkan hidung, telinga, serta kotoran yang ada di wajah. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus lalu diberi air untuk menggunakan wewangian dan dijadikan satu di dalam wadah. Yang kelima, ada kain penutup, jarik untuk menutupi aurat jenazah. Yang keenam, handuk untuk mengelap jenazah. Yang ketujuh, ketika jenazah dimandikan, kemudian diberi sabun dan sampo. Yang kedelapan, gunting untuk menggunting pakaian yang dikenakan jenazah yang susah dilepas. Yang kesembilan, tempat sampah untuk membuang kapas dan sampah-sampah yang lain. Berikut tata cara pemandian jenazah perempuan. Yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, letakkan jarik atau sarung untuk menutup aurat jenazah. Yang ketiga, niat. Berikut niat untuk memandikan jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla lihazihil maitati lillahi ta'ala. Kemudian, periksa kuku jenazah. Apabila kukunya panjang, hendaknya dipotong terlebih dahulu hingga ukuran kuku yang normal. Selanjutnya, angkat bagian kepala jenazah hingga terduduk dan tekan bagian perut untuk mengeluarkan seluruh kotorannya. Setelah semua kotoran dikeluarkan, maka siram jenazah untuk membersihkan kotorannya. Bersihkan kubul kemaluan depan dan kemaluan belakang atau dubur agar kotoran tidak menempel di tubuh jenazah. Kemudian, membasuh jenazah dimulai dari tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, hingga perut. Saat menuangkan air, tubuh jenazah sembari digosok dengan kain halus, lakukan dengan gerakan yang halus. Yang selanjutnya, memandikan jenazah boleh dilakukan lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan dan kebersihan yang terasa. Mewudukan jenazah seperti wudhu pada biasanya kecuali berkumur dan mengusap hidung, namun digantikan dengan menggosok gigi dan lubang hidung jenazah menggunakan jari yang dibungkus dengan kain basah dan telinga harus dibersihkan dengan perlahan. Setelah jenazah diwudukan, kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk. Di sini kami akan menayangkan tata cara menukarkan jenazah. Dimulai dengan membaca niat terlebih dahulu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nawaitu tafina hadhil majitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kembang dilanjutkan
dengan membaca doa mengkafani jenazah. Allahumma ja'al hadat tawbatan rahmatan wa nuran wa hijaban mashuran birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita bentangkan tali secara sejajar. Bentangkan 5 lembar kain kafan. Yang pertama untuk menutupi seluruh badan. 2 lembar kain untuk sebelah kanan dan kiri. Lembar yang ketiga untuk baju kurung berada di posisi tengah. 4 digunakan untuk menutup kepala di bagian atas. Untuk lembar yang kelima, untuk menutup pinggul dan paha untuk bagian bawah. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya, tutup bagian baju kurung. Tarik dari penutup. Selanjutnya, tutup bagian kepala. Selanjutnya, tutup bagian pinggul dan paha. Jangan tutup lapisan kain terakhir. Selanjutnya, pengikatan tali. صلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وآفه واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بماء وثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقه فتنة قبره وعذاب النار. الله أكبر الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة اعتق رقابنا ورقابا هذه الميتة واجعل قبرها روضة من الجنة ولا تجعله لها خفرة من النيران. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosesi penguburan atau pemakaman. Yang pertama, sebelum dilakukan prosesi tersebut harus disiapkan terlebih dahulu liang lahatnya dengan ukuran kedalaman sekitar 1,6 sampai dengan 2,1 meter. Dan untuk bentuk liang lahat sendiri itu ada dua. Yang pertama itu al-lahdu, di mana lubangnya berada di bagian dinding karena tanah yang tidak mudah longsor. Dan yang kedua itu asyaku, di mana lubangnya berada di tengah karena tanahnya gembur dan mudah longsor.
Setelah prosesi pembuatan liang lahat selesai dan jenazah telah sampai pada tempat pemakaman, hendaknya mengambil 3 genggam tanah. Dengan genggam pertama dibacakan minha khalaqnakum, dan pada genggaman tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum, dan pada genggaman ketiga dibacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dibacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali, dan kemudian dilemparkan ke dalam liang lahat agar bertujuan untuk mayit terhindar dari siksa kubur, menurut yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syattah. Proses selanjutnya, sebelum jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, hendaknya disunahkan untuk menutup kubur dengan kain atau yang lainnya agar tidak terlihat aurat atau yang tidak diinginkan dari jenazah. Dan saat jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Ketika jenazah sudah diturunkan ke dalam liang lahat, hendaknya jenazah dihadapkan ke hadap kiblat, dan kemudian semua tali pada kain kafan yang telah melekat pada jenazah dibuka semua. Dan untuk di bagian kepala, pipi bagian sebelah kanan hendaknya ditempelkan kepada tanah dan ditutup kembali. Dan untuk di bagian belakang leher, belakang punggung, belakang pinggang, dan belakang kaki hendaknya diberi batu bata atau tanah yang telah dipadatkan. Kemudian setelahnya untuk diazankan dan diiqomahkan pada telinganya. Setelah semua selesai, tutup bagian jenazah menggunakan papan sebelum diuruk dengan tanah. Setelah semua bagian jenazah ditutup dengan papan agar tidak terlihat, dan setelah tidak terlihat, maka uruk dengan tanah hingga dan disunahkan untuk meninggikan tanah sejengkal. Setelah proses pengurukan selesai, bisa diberikan tanda seperti batu atau nisan yang sejajar dengan kepala dan kaki jenazah. Bisa juga diberi nama dan nasabnya pada bagian batu nisan agar memudahkan saat berziarah. Dan disunahkan untuk meletakkan dahan pohon atau wewangian atau menaburkan bunga di atas makam dan menyiramnya dengan air biasa atau air wangi. Dan setelah semua prosesi selesai, hendaknya disunahkan untuk mentalkinkan mayit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses penguburan atau pemakaman. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.